Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Untuk sore hari ini Pak Ustadz akan menjelaskan tentang 10 dosa besar. 10 dosa besar ini Pak Ustadz sudah sampaikan juga di acara gerakan sholat berjamaah pada hari Minggu pagi yang lalu. Akan tetapi ada sedikit yang belum Pak Ustadz jelaskan, maka di sini akan Pak Ustadz jelaskan kembali. Nah, apalagi ini banyak yang nggak ikut untuk gerakan sholat berjamaah subuh, ya. Nah, jadi ada 10 dosa besar yang menjadikan hidup kita menderita. Kalau sekarang masih kecil, ingat-ingat bahwa Pak Ustadz dulu pernah menyampaikan, kalau ingin bahagia, tinggalkan 10 dosa besar ini. Nah, atau kalau nanti sampai punya teman, punya keluarga yang hidupnya susah, nah, nanti sampean bisa sampaikan ini. Mungkin sampean pernah melakukan 10 dosa besar ini. Nah, begitu ya? Oke. Jadi kalau sampai ingin bahagia, tinggalkan 10 dosa besar ini. Ya, yang lain dosanya silahkan juga ditinggalkan. Tetapi yang menjadikan hidup tidak bahagia atau sengsara adalah dari 10 dosa besar ini. Angkat tangan yang ingin hidup bahagia. Nah, oke. Angkat tangan hidup yang ingin sengsara terus. Nah, Zaki ingin sengsara bahagia? Bahagia. Oke. Oni ingin bahagia apa sengsara? Alhamdulillah, berarti normal. Ici ingin bahagia apa sengsara? Bahagia. Salwa ingin bahagia apa sengsara? Sengsara. Oh, bahagia. Oke. Catat ya, nanti Pak Ustadz tanya, dari 10 itu apa saja, gitu ya. Diingat-ingat, yang bisa hafal 10 luar biasa ya, luar biasa. Yang bisa hafal 10, Pak Ustadz kasih kurma. Itu di dalam. Oh ya, dikasih angkat tangan yang mau kurma. Oke. Oh nih, aku nggak mau. Oke, diingat-ingat ya. Nggak apa-apa. Ayo kita lanjut. Sudah. Nah, kita lanjutkan. Dari 10 dosa besar itu, yang pertama adalah syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Apa contohnya? Ya, apa contohnya? Menyembah berhala, menyembah batu, menyembah gini nih, ya, menyembah patung. Nggak boleh. Misalnya ada pohon besar, semua, Mbah, tolong saya Mbah. Nah, itu namanya nggak boleh ya. Apalagi menyembah, pokoknya menyembah atau menuhankan selain Allah. Kalau kita meminta hanya satu, yaitu meminta kepada Allah. Ya, nggak boleh ya. Nanti ada pohon besar, ada patung besar, kayak di film India itu, ya, patung-patung kemudian disembah, tidak boleh. Kalau untuk orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, tidak apa-apa, terserah mereka. Kalau kita sebagai orang Islam, kita mempercayai bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Oke, yang pertama apa? Syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, meninggalkan sholat. Yang dimaksud sholat di sini, meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi kalau ada orang yang hidupnya sengsara, ya, biasanya
dia meninggalkan sholat. Kalau ada saudara, ada keluarga, atau nanti sampean yang sudah dewasa, ya, sudah menikah, atau sekarang ini belum menikah tapi seperti sekarang Mbak Siva dan sebagainya ini, hidupnya kok tidak nyaman, sengsara, tidak enak hidupnya, kemungkinan adalah salah satunya yaitu tidak sholat. Makanya ayo kita di bulan Ramadan ini tirakatan semangat untuk sholat berjamaah, agar nanti setelahnya lebaran kita bisa tetap istiqomah sholat berjamaah. Kayak Kila ini maghrib berjamaah, subuh hari Minggu ikut GSB. Oh keren. Kalau bisa setiap hari. Itu ya, meninggalkan sholat itu ada berapa? Apa aja? Nah, jangan sampai ditinggalkan, dan yang lebih bagus adalah sholat 5 waktunya di masjid secara berjamaah. Oke. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Yang pertama? Nah, yang kedua? Meninggalkan sholat. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, durhaka kepada kedua orang tuanya. Sama orang tuanya sering membentak, berani membentak ke orang tuanya, berbicara kasar kepada kedua orang tuanya, itu nanti menjadikan hidup kita sengsara. Membentak, ngomong kasar kepada orang tua itu adalah salah satu dosa besar. Jangan sampai dilakukan. Kalau sampean mulai saat ini membiasakan sering bentak-bentak kepada ayah bundanya, mama papanya, nanti hidupnya sampean jadi hidup yang sengsara. Percaya sama Pak Ustadz, pasti sengsara nanti. Tidak ada ceritanya sekarang menghina orang tuanya, bentak-bentak, kemudian nanti hidupnya bahagia. Tidak ada. Kalau dari pengalaman-pengalamannya Pak Ustadz, tidak ada. Semuanya hidupnya tidak akan bahagia. Berarti apa? Kuncinya kalau ingin bahagia, bahagiakan orang tua. Berbicara halus kepada orang tua, yang bagus, yang santun kepada kedua orang tua, kayak Vira itu. Nah, gitu ya. Kayak siapa lagi? Kayak Ici, bagus. Kayak ini Zaki sama orang tuanya bagus, berkata halus. Nah, paham ya? Oke. Yang pertama tadi apa? Syirik. Kedua, meninggalkan sholat. Ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Matur suwun. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu zina. Zina itu apa? Apa? Nah, yang paham Mbak Siva. Tidak boleh berzina. Pegang-pegangan tangan dengan laki-laki tidak boleh. Ya. Berhubungan dengan lawan jenisnya itu tidak boleh kalau belum menikah. Jadi pacaran tidak boleh, ya. Itu kalau pacaran itu apa? Itu namanya mendekati zina. Saya tidak pernah zina, tapi kalau sering pacaran berarti itu namanya mendekati zina. Itu juga nanti hidupnya akan sengsara. Makanya yang sekarang pacaran tinggalkan. Tidak boleh pacaran, hidupnya sengsara. Kalau pengen menikah saja, ya. Misalnya suka sama siapa, begitu di sini, biar tidak mendapatkan dosa besar, dinikahi, ya. Setelah nikah nanti sekolah MTS.
Wong masih SD kok pacaran, ndak, Bu? Yang pertama apa tadi? Syirik. Kedua, berzina. Yang kelima, memakan harta haram. Sampeyan semua di sini jangan sampai memakan harta haram. Kalau ayah bundanya kerjaannya haram, jangan mau dimakan. Misalnya ayahnya berjudi, ayahnya mencuri, ayahnya merampok, kemudian sampean tahu, ayah kok merampok, ayah kok berjudi, ayah kok mencuri, jangan mau makan itu, haram. Itu nanti menjadikan sampean hidupnya tidak bahagia. Ya. Atau sampean nanti sudah besar, jangan sampai mencuri, merampok, makan barang haram itu berbahaya, menjadikan